selamat datang di Cimsa UPH Talks Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Baru semuanya baik-baik saja ya. Sebelumnya aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Angel, mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH semester 1. Nah, di Cimsa UPH Talks Podcast kali ini sudah bersama dengan salah satu pasien COVID-19 yang sudah berhasil sembuh atau dinyatakan negatif dari virus corona dan juga merupakan mahasiswa kedokteran tingkat akhir. Nah, saat ini aku sudah bersama dengan Kak Saras yang merupakan alumni Cimsa UPH juga nih. Kak Saras bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semua. Selamat sore, perkenalkan nama aku Saras. Jadi sebelumnya memang aku pernah menjadi member Cimsa dari tahun 2016 sampai 2019 kalau nggak salah ya. Dan waktu itu di tahun 2018 dan 2019 aku sempat menjadi Fundraising and Merchandise Director. Nah, jadi di kesempatan hari ini sebenarnya aku diminta untuk sharing sedikit tentang pengalaman COVID-ku. Namun sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih bahwa aku bukan seorang expert COVID-19. Jadi pada saat ini aku masih koas dan statusnya masih seorang pelajar ya sama seperti teman-teman. Tapi semoga dari pengalaman dan sharing session kali ini kita semua bisa belajar hal yang baru. Terus mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, pada saat ini I'm 21 years old, jadi mungkin kurang lebih kita cuma beda 3 tahun kali ya, Angel ya? Nah, dan sebelum ini aku nggak punya penyakit penyerta sama sekali. Jadi aku nggak punya diabetes, nggak punya hipertensi, you name it. Alhamdulillah, I was very healthy sebelum ini. Mungkin itu aja kali ya perkenalannya ya, Jo. Iya, kita bisa lanjut ya, Kak. Boleh. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi kakak saat ini nih? Oke, jadi kondisiku saat ini alhamdulillah udah jauh membaik dibandingkan sebelumnya. Jadi gejala yang awal aku rasakan seperti anosmia, hipogusia, itu udah nggak ada sama sekali. Nah, tapi saat ini aku masih suka merasa sesak-sesak, tapi untungnya sudah jauh membaik lah, kayak frekuensinya udah nggak sesering dulu. Bisa diceritakan nggak bagaimana awal kakak terjangkit virus ini? Oke, nah menurutku ya, ini hipotesaku sih, kemungkinan besar sih aku mungkin kena COVID ini karena cara aku membuka APD itu masih belum sempurna. Nah, memang sih dari dulu kita diwanti-wanti ya untuk membuka APD itu harus hati-hati banget dan memang lebih tricky daripada menggunakan APD. Kenapa? Karena APD itu tuh sebenarnya yang kalau udah dipakai itu dia bersifat kotor ya kan. Nah, jadi emang benar-benar harus pay attention banget dan pada saat setelah melepas APD itu harus membersihkan diri, harus cuci tangan sebelum menyentuh wajah. Nah, mungkin salah satu hari pas aku jaga, pada saat aku buka APD itu aku kurang konsen. Jadi setelah lepas-lepas, mungkin lupa cuci tangan, terus kucek-kucek mata segala macam. Jadi menurutku sih kemungkinan besar aku kenanya dari situ. Oke. Lalu gejala awal apa sih yang kakak rasakan sebelum terkena COVID ini? Oke, jadi gejala yang aku rasakan untungnya itu nggak begitu parah. Jadi aku merasakan anosmia dan demam beserta hipogusia. Nah, anosmia itu apa? Jadi anosmia itu adalah hilangnya indera penciuman. Jadi saat itu aku benar-benar nggak bisa nyium bau sabun sama sekali, terus parfum juga nggak bisa, bahkan bau-bauan yang nggak enak kayak misalnya bau sampah aku nggak bisa nyium sama sekali. Nah, hipogusia itu adalah penurunan indera pengecapan. Jadi yang aku rasakan adalah makanan tuh kok rasanya nggak seenak dulu ya, tapi untungnya aku masih bisa membedakan kayak, oh ini manis, ini asin. Karena aku juga kenal orang yang mengalami hipogusia itu jauh lebih parah dari aku, di mana dia nggak bisa ngerasain mana yang asin, mana yang manis. Jadi benar-benar hambar kayak semuanya kayak nasi rasanya. So I was pretty grateful for that. Dan untungnya banget, walaupun di CT scan itu terlihat ada ground glass opacity yang merupakan tanda adanya inflamasi atau radang di paru karena virus. Dan in my case berarti karena COVID-nya ya. Walaupun ada itu di CT scan, untungnya di awal aku nggak merasakan sesak sama sekali. Gitu. Oke, baik. Waktu pertama kali Kak Saras nih masuk rumah sakit, apakah langsung dites atau ada treatment apa gitu? Oke, jadi pada saat aku mengalami gejala nih, aku langsung
aku langsung kontak tim COVID koas. Jadi di koas itu kita ada beberapa koas yang bantu kayak monitor siapa yang lagi sakit, siapa yang kalau misalkan ada yang sakit kayak mereka bantu mengarahkan. Nah, arahan dari tim COVID ini mereka bilang aku harus di swab sama CT scan. Jadi setelah aku ada gejala aku langsung melakukan swab CT scan. Nah, pada saat hasil swab-nya keluar dan hasilnya tentu positif, aku langsung kembali lagi ke rumah sakit non-COVID lewat IGD dan di situ aku di-swab ulang, walaupun kemarinnya baru di-swab gitu. Nah, terus untuk treatment sendiri sebenarnya baru diberikan pada saat aku sampai di rumah sakit rujukan dan sudah dirawat inap gitu. Sebagai mahasiswa kedokteran juga nih Kak, sudah familiar dengan lingkungan dan treatment rumah sakit pada umumnya. Dari pengalaman Kakak, apakah ada perbedaan kondisi dan treatment rumah sakit untuk pasien COVID-19 dengan kondisi rumah sakit dan treatment untuk pasien non-COVID? Oke. Jadi kalau berdasarkan pengamatanku ya dan pengalamanku sendiri sebenarnya aku merasa treatment dari perawat dan dokter ke pasien COVID dan non-COVID itu sama aja. Jadi mereka sama friendly-nya, sama perhatiannya. Jadi nggak ada sifat diskriminatif sama sekali. Mungkin yang membedakan adalah kalau misalkan perawat sama dokter yang visit pasien COVID, mereka menggunakan APD yang tingkatannya paling tinggi, yaitu APD level 3. Jadi mereka kalau visit pasti pakai hazmat, pakai goggles, pakai boots gitu. Tapi kan tentu ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Lalu saat Kakak diisolasi itu Kakak diisolasi sendirian atau ada kerabat atau teman atau keluarga yang juga turut diisolasi? Nah, jadi pada saat aku diisolasi, aku isolasinya benar-benar sendirian, karena kebetulan juga aku jauh dari keluarga ya, jadi keluargaku nggak ada kontak erat dengan aku sama sekali. Nah, jadi otomatis yang harus diisolasi hanya aku aja. Nah, bagaimana itu rasanya diisolasi sendirian, Kak? Rasanya jujur campur aduk. Sebenarnya kayak, enaknya ya isolasi sendiri adalah kita punya privacy, terus otomatis kalau misalkan mau me time, itu nggak keganggu, kalau mau istirahat juga nggak keganggu. Tapi nggak enaknya karena bener-bener sendirian, mudah sekali untuk merasa bosan, untuk merasa, kayak sepi gitu, itu sangat sangat mudah terjadi. Nah, maka dari itu aku belajar sih kalau, saat menjalani isolasi itu penting sekali kita punya support system yang baik, mau itu teman, keluarga, pacar, they all help gitu. Nah, tadi kan Kakak bilang isolasi sendiri juga kadang-kadang bikin bosan kan. Nah, aktivitas apa, kegiatan apa yang Kakak lakukan biar nggak bosan tuh? Oke, sejujurnya kegiatanku selama di isolasi di rumah sakit itu berawal dari males-malesan sampai akhirnya produktif. Awalnya, agenda males-malesanku tuh nggak jauh dari nonton Netflix, tidur, makan, mandi, tidur lagi, nonton Netflix, itu hiburanku awalnya. Tapi, ya beberapa hari pertama it was fun lah, kayak akhirnya punya waktu untuk nonton Netflix lagi dan sebagainya. Tapi lama-lama kayak, agenda tersebut rasanya tuh udah nggak sehat lagi buat aku secara mental, secara fisik. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk menambahkan kegiatan-kegiatan yang mungkin lebih produktif untuk aku. Contohnya olahraga. Nah, walaupun olahraganya nggak begitu intens ya, jadi aku cuma ngikutin video di YouTube yang mungkin 10-15 menit dan intensitasnya juga nggak begitu berat, cuman lumayan lah yang penting gerak. Nah, terus yang kedua, aku selama isolasi di rumah sakit akhirnya aku banyak membaca tentang hal-hal yang tentang COVID-19 atau non-COVID-19. Terus aku juga lebih rajin menulis. Nah, at that time kebetulan aku ada proyek penelitian, jadi lumayan ada kerjaan juga. Dan aku juga nulis diary. Jadi di diary itu aku benar-benar kayak mencurahkan semua perasaanku tanpa difilter, and it also made me feel better gitu. Karena lumayan kan bisa dikeluarin unek-uneknya. Nah, terus selain itu sebelum aku tidur, aku juga menyisihkan waktu untuk refleksi diri dan list down hal-hal yang aku syukuri hari itu.
Menurut aku ini salah satu hal yang membuat aku merasa lebih baik, karena memang beberapa hari sebelum aku mengubah rutinitasku, I was feeling very down dan benar-benar sempat ada titik di mana aku breakdown dan merasa kayak, "Oh kok rasanya kayak nggak kelar-kelar ya?" Apalagi saat itu fisikku tuh udah oke banget, jadi udah siap banget untuk pulang gitu, tapi karena satu dan lain hal ya belum dibolehin pulang gitu. Nah, ya itu, kegiatan bersyukur itu lumayan sih membuat aku lebih positif dan it made me realize sebenarnya walaupun, situasi mungkin tidak ideal, tidak tidak sesuai keinginan, tapi sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kita syukurin gitu. Oke, eee, selain tindakan medis, apa saja yang Mhm. dilakukan tindakan medis di ruang isolasi? Apakah diperbolehkan adanya interaksi? Oke, sebenarnya most of the time pada saat dokter dan perawat itu datang, mereka memang melakukan tindakan medis saja. Tapi ya sembari mereka melakukan tindakan medis, biasanya mereka ajak ngobrol, ajak bercanda-bercanda, basa-basi. Jadi di situ lumayanlah ada teman ngobrol gitu. Oke, saat di isolasi itu apakah ada pantangan makan atau minum atau yang lainnya gitu? Oke, sebenarnya kalau dari dokternya sendiri sih, beliau tidak melarang apapun ya. Nggak ada pantangan makanan. Nah, tapi gini, jadi pada saat kita kena Covid, sebenarnya tubuh kita ini kan sedang berperang ya, sistem kekebalan tubuh kita kan lagi fight, against, virusnya dan kebetulan virus ini kan merupakan benda baru untuk, sistem kekebalan tubuh kita. Jadi aku rasa sih lebih baik, selama sakit dan sebenarnya sebelum sakit pun tetap harus begini juga, lebih baik kita makan makanan yang bergizi, karena dari situ kita juga membantu mendukung sistem kekebalan tubuh kita. Benar. Nah, dari hari ke Mhm. hari saat Kakak di isolasi itu apakah ada signifikan yang lumayan yang Kakak rasakan? Karena kan Oke. sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran juga, mungkin ada yang Kakak analisa dari kondisi yang Kakak alami itu? Oke, jadi memang waktu itu, sempet, terjadi sebuah perbaikan yang menurut aku luar biasa. Jadi waktu itu, hari itu aku mulai merasa, indera penciumanku tuh udah kembali lagi, walaupun saat itu belum sempurna. Tapi lumayan banget loh yang dari tadi nggak bisa cium sama sekali, akhirnya mulai bisa nyium bau sabun, terus, ada aroma di lotion-ku itu juga udah bisa kecium. So it was such a good news, apalagi waktu itu aku sempat baca beberapa sumber yang menyatakan gejala anosmia itu bisa it can go on for weeks gitu dan aku cukup bersyukur kalau gejalaku tuh cuman beberapa hari aja. Nah, lalu pada saat anosmianya membaik, mmm, hipogusianya juga ikut membaik. Jadi saat itu aku makannya udah jauh lebih, lebih enak dan lebih sering makan, sampai ada titik mungkin aku, agak gemukan. Di saat yang lain kurusan aku gemukan gitu, karena ya makan terus. Nah, tapi, sayangnya beberapa hari sebelum aku dipulangkan, jadi mungkin hari ke-10 atau 11 kali ya, muncul nih gejala baru. Nah, tadinya kan awalnya aku nggak sesek sama sekali kan di awal. Nah, seseknya tuh muncul di akhir-akhir. Nah, tapi, waktu itu sih menurutku ya, ini analisa aku sendiri, kemungkinan besar ya sesaknya itu bukan karena peradangan yang ongoing, tapi mungkin ini adalah sequel dari peradangan paru yang tadi ada. Nah, jadi mungkin, sedikit, mungkin aku mau menjelaskan sedikit kali ya soal inflamasi. Jadi proses peradangan atau inflamasi itu kan dia sebenarnya proses yang perlu ada. Kenapa? Karena dengan proses inflamasi ini, patogen seperti virus, bakteri, segala macam, itu jadi mati, ya kan? And that's what we want. Nah, tapi sayangnya proses inflamasi juga dapat merusak jaringan sekitarnya. Nah, in my case berarti paru-paru kan. Nah, jadi karena ada peradangan di paru-paru, otomatis ada beberapa jaringan di paru-paruku yang rusak. Nah, sayangnya pada saat jaringan paru-paruku rusak, itu digantikannya dengan jaringan parut atau fibrosis. Nah, hasilnya adalah this thing called pulmonary fibrosis. Dan waktu itu aku sempat baca beberapa jurnal yang menyatakan memang pulmonary fibrosis itu lumayan sering ditemukan di pasien pasca COVID gitu. Jadi ya mungkin sesaknya adalah karena pulmonary fibrosis itu yang dikarenakan si COVID-nya di awal gitu. Nah, apakah ada pesan dari dokter itu saat Kakak, sudah kembali pulang ke rumah? Oke.
pesan dari dokter yang pertama adalah jaga kesehatan, dan yang kedua adalah untuk lebih berhati-hati. Dan memang sih, COVID experience ini membuat aku belajar banyak, khususnya, terkait protokol kesehatan. Jadi di sini setelah kena COVID aku lebih memperhatikan cara aku buka masker atau APD, dan aku lebih memperhatikan apa namanya, cara aku cuci tangan, dan sekarang juga jujur lebih niat sih membersihkan barang-barang gitu. Ya, gitu ya. Oke, sebelumnya aku akan kembali ke awal saat Kakak, tindakan positif. Nah, saat itu kan keluarga Kakak tahu kalau Kakak itu positif. Nah, bagaimana tuh tanggapan lingkungan di rumah Kakak? Oke, jadi jujur awalnya aku deg-degan banget sih untuk cerita ke keluarga ya, kalau misalkan aku bergejala dan, positif for COVID gitu. Tapi ya mau nggak mau harus cerita dong karena ini kan hal yang penting. Nah jadi tapi untungnya pada saat aku cerita, keluargaku cukup tenang pada saat, apa namanya, pada saat aku cerita mereka cukup tenang dan mereka cuman titip pesan ke aku untuk ngikutin saran dokter. Dan selama aku kena COVID, they've been a really great support system. Kayak mereka selalu nemenin aku lewat WA, lewat video call, so it's very nice of them. Nah, apakah Kakak dan keluarga Kakak itu, ada efek sosial dari masyarakat setelah mengetahui kalau Kakak itu kena COVID? Oke, jadi kebetulan aku setelah aku rawat inap, aku isolasi mandiri di rumah dan aku sangat bersyukur lingkungan rumahku itu sangat, apa ya, sangat amat suportif. Jadi tetangga-tetanggaku itu tidak ada yang mengucilkan, justru mereka sangat membantu. Dan sebenarnya kita nggak perlu kok mengucilkan pasien yang kena COVID, asalkan mereka melakukan isolasi mandirinya dengan disiplin, dengan ketat, dan tetangga juga nggak ada interaksi langsung dengan pasien COVID-nya, it should be fine. Dan justru pasien-pasien COVID ini butuh ditolong, kenapa? Karena dengan mereka kena COVID, berarti otomatis kan mereka nggak boleh keluar rumah dong ya kan, untuk beli makanan, untuk melakukan kegiatan-kegiatannya atau menyelesaikan persoalan-persoalannya. Jadi mereka sangat membutuhkan, pertolongan dari orang-orang sekitarnya, gitu. Oke, berarti kan bisa dibilang kalau, tidak boleh ada interaksi dengan pasien COVID-19. Jadi juga Mhm. keluarga atau kerabat itu tidak boleh menjenguk, pasien Iya. COVID-19. Iya. Ok, Iya, jadi kalau misalkan diisolasi, itu tidak boleh ada yang menjenguk sama sekali, karena kan COVID ini kan sangat menular ya, gitu. nah, apakah, keluarga Kakak ini juga ikut dites atau dicek gitu? Oke, jadi, waktu itu mereka ikut diperiksa, tapi pada saat setelah aku selesai isolasi mandiri, gitu. Dan alhamdulillah waktu itu setelah diperiksa hasilnya aman-aman aja, tapi tentu sampai saat ini kita tetap harus waspada. Eee, Kalau boleh tahu keluarga Kakak atau kerabat Kakak support Kakak itu seperti apa sih? Oke, jadi walaupun mereka nggak bisa ngejenguk dan secara fisik I was alone in that room ya, tapi mereka, mendukungku dengan berbagai hal. Yang pertama adalah mereka sering chat aku lewat WA, lewat Line, terus yang kedua adalah sering video call. Jadi lumayan, walaupun aku sendiri di rumah sakit, tapi rasanya nggak begitu sepi karena ada yang telepon terus. Terus yang ketiga, kadang tuh mereka suka ngasih, apa ya, ngasih bingkisan, ngasih makanan, atau ngasih vitamin-vitamin gitu. Jadi it's actually really nice of them dan hal-hal kecil seperti itu sebenarnya sangat membantu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kerabat yang lagi melakukan isolasi, please say hi to them karena they need it, mereka tuh butuh kayak temen temen ngobrol, karena memang isolasi mandiri itu, isolasi apapun sih, di rumah sakit atau di rumah, itu bukan proses yang menyenangkan dan karena kita sendirian jadi, mudah sekali merasa kesepian. Nah, kalau boleh tahu, Kakak tuh keluar dari rumah sakit tanggal berapa ya kira-kira? Tanggalnya jujur aku lupa, tapi waktu itu aku dirawat inapnya itu selama 14 hari, Oh, mhm. Nah, tapi pada saat itu, eee, walaupun
aku dipulangkan dalam kondisi swabku itu masih positif. Nah, mungkin sedikit sekalian meluruskan kali ya, bahwa kalau menurut jadi walaupun kenapa sih aku boleh dipulangkan padahal masih positif swabnya. Jadi kalau menurut WHO atau guideline dari Kemkes, mereka menyatakan bahwa pasien COVID itu dia tuh menularkannya 2 hari sebelum gejala muncul sampai 14 hari setelah gejala muncul. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan guideline, aku dipulangkan dalam kondisi sudah tidak menularkan atau mungkin ya potensi menularkannya udah sangat amat minim gitu. Tapi ya tetaplah no one knows for sure kan, karena ini kan virus masih sangat baru, maka dari itu walaupun sudah dipulangkan, dokterku menyarankan untuk melakukan isolasi mandiri lagi selama 14 hari. Oke, sampai tes swab keberapa kira-kira kakak sudah dinyatakan negatif? Cukup lama sih, jadi swab kelima aku baru negatif. Oke. Nah, terus hal apa yang Kak Saras ingin lakukan saat pandemi corona ini sudah berakhir? Aduh, banyak banget sih yang mau aku lakukan. Tapi mungkin yang pertama aku pengen ketemu keluarga besarku lagi. Aku udah lama banget nggak ketemu mereka. Selama pandemi ini aku belum sama sekali ketemu mereka, baru ketemu lewat video call doang. Terus aku mau berkumpul-kumpul lagi dengan teman-teman SMA, terus teman-teman kuliah yang beda stase dan teman-teman teman-teman SMA juga aku mau ketemu. And I wanna give all of them a hug karena udah lama banget rasanya nggak peluk kayak keluarga atau teman gitu. Oke. Selanjutnya ini sesi pertanyaan ya. Ini aku mengumpulkan beberapa pertanyaan. Nah, ini ada yang pertama itu, Kak, long COVID itu apa sih? Oke, that's actually a very good question ya, karena sebenarnya menurutku belum banyak orang yang aware soal long COVID. Jadi gini, long COVID itu adalah sebuah fenomena di mana pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 itu masih mengalami gejala. Nah, dan ternyata long COVID ini tuh sering sekali terjadi dan it can happen to anyone, termasuk pasien dewasa muda yang sebelumnya sehat dan awalnya gejalanya ringan. Contohnya adalah aku. Nah, makanya sampai saat ini aku pun masih suka merasa sesak-sesak, padahal aku udah nggak COVID sama sekali gitu. Nah, mungkin aku cerita sedikit kali soal long COVID. Jadi waktu itu kan dari rumah sakit aku sempat sesek kan, dan selama isolasi mandiri sesaknya masih ada tapi sempat membaik. Nah, tiba-tiba ada satu hari di mana sesakku itu memburuk. Karena sesaknya itu memburuk, akhirnya aku disarankan untuk ke dokter jantung, dan dokter jantungku melihat bahwa ternyata ada sedikit gangguan di jantung kananku. Dan hal ini merupakan sequel dari COVID-nya. Gitu. Jadi ya kemungkinan besar sesak-sesak yang aku alami adalah karena jantungku itu. Ditambah ada pulmonary fibrosis. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa ada gangguan jantung? Karena gara-gara aku COVID waktu itu, otomatis kan paru-parunya agak sedikit rusak. Nah, paru-paru yang rusak ini membuat jantung kananku itu dia bekerjanya, beban kerjanya agak lebih berat dari biasanya. Makanya sekarang agak ada sedikit gangguan. Nah, terus mungkin membahas lagi sedikit tentang long COVID. Jadi gejala-gejala long COVID yang paling sering dirasakan itu adalah mudah lelah dan sesak. Terus bisa juga ada gangguan jantung dan juga gangguan neurologis. Itu sih tentang long COVID. Ini juga ada yang tanya, Kak, apakah informasi tentang khasiat obat-obat tradisional seperti jahe, kunyit, dan lainnya itu dapat mengatasi COVID-19 mempunyai kebenaran ilmiah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi sebenarnya jauh sebelum pandemi ini kita sudah tahu kalau beberapa herbal-herbalan ya, contohnya misalkan jahe, terus ada kunyit, terus ada eukaliptus juga ya, atau kayu putih, itu mereka memiliki efek anti radang atau anti-inflamatori dan juga antiviral. Nah, jadi sebenarnya dari pengetahuan itu, orang tuh berhipotesa kayak, oh jangan-jangan since mereka memiliki efek antiviral, it may work for COVID. Nah, tapi sayangnya belum ada penelitian khusus
tentang zat-zat tersebut terhadap COVID-19, kayak apakah benar membunuh atau tidak itu belum ada. Jadi sampai saat ini sebenarnya belum terbukti secara belum ada bukti ilmiahnya gitu. Nah, tapi menurutku if you want to consume these things nggak apa-apa, karena kan mereka memang memiliki potensi ya, tapi digunakannya itu sebagai tambahan. Jadi prioritaskan preventive measures yang memang sudah ada bukti sudah ada bukti ilmiahnya atau sudah ada hasil penelitiannya, seperti misalkan menggunakan masker, limitasi kontak dan sebagainya. Kak masih bingung bedanya suspek sama PDP apa Kak? Kan dua-duanya sama-sama bergejala tuh. Oke, jadi sebenarnya PDP dan suspek itu adalah hal yang sama. Tapi, jadi kan sebelum ini kita menggunakan ODP, PDP, sama konfirmasi ya kalau nggak salah. Nah, term-term seperti itu sudah tidak digunakan. Jadi kita sekarang menggunakannya adalah seperti tadi suspek, probable, dan terkonfirmasi. Nah, intinya adalah suspek itu orang-orang yang memiliki gejala infeksi saluran pernafasan akut, contohnya demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak, dan dia ada riwayat kontak dengan orang yang COVID-19, atau dia ada riwayat berpergian ke tempat yang transmisinya ada. Oke. Nah, bila salah satu anggota keluarga terdekat menjadi pasien dalam perawatan atau PDP, bagaimana mengetahui apakah anggota keluarga sudah terjangkit? Oke, cara mengetahuinya adalah dari dua hal. Yang pertama adalah dilakukan swab PCR, yang kedua adalah memantau apakah ada gejala atau tidak. Nah, gimana saja kita dapat memeriksakan diri untuk mengetahui apakah sudah terjangkit COVID-19 atau belum? Gimana hasilnya sudah pasti valid dan resmi? Oke, cara mengetahui apakah kita kena COVID atau enggak, yang paling bagus adalah menggunakan swab PCR. Nah, gimana saja sih kita bisa melakukan swab PCR? Yang pertama itu adalah di fasilitas layanan kesehatan primer, contohnya puskesmas. Tahu aku ada beberapa puskesmas yang bisa swab. Nah, yang kedua adalah rumah sakit. Sekarang kayaknya semakin banyak rumah sakit yang memiliki swab rapid centernya sendiri, jadi kalian bisa ke situ. Sangat tidak disarankan ya untuk beli swab sendiri dan melakukannya sendiri, karena ini sangat membahayakan dan takutnya juga tidak akurat. Dan ya buang-buang duit juga sih. Gitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Bedanya self-monitoring sama self-isolation itu apa? Kapan kita self-monitoring, kapan kita self-isolation? Oke. Jadi, apa sih bedanya self-monitoring sama self-isolation ya? Kita mulai dari self-monitoring dulu. Jadi sebenarnya self-monitoring itu lebih ke arah kita memantau apakah muncul gejala atau tidak. Gejala apa aja, contohnya misalkan demam, batuk, pilek, sesek, nyeri tenggorokan, atau anosmia atau hipoglusia tadi. Nah, sebenarnya self-monitoring itu dilakukan apabila kita diisolasi. Nah, terus apa itu self-isolation? Self-isolation itu adalah bahasa Inggrisnya dari isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu siapa sih yang melakukannya? Jadi, yang melakukan isolasi mandiri itu adalah pasien COVID. Nah, tapi pasien COVID ini hanya yang gejalanya ringan, terus dia nggak punya faktor resiko kalau nggak salah. Seperti misalkan dia bukan lansia, dia nggak punya comorbid, atau kalau misalkan dia punya comorbid sudah terkontrol, kalau nggak salah seperti itu. Dan kemungkinan besar nih pasien akan stabil kalau misalkan nggak membutuhkan kayak penanganan segera di rumah sakit. Yang kedua adalah PDP atau suspek. Nah, yang ketiga adalah kontak erat. Nah, isolasi mandiri itu apa sih? Jadi mungkin kita bahas dulu goal isolasi mandiri itu apa. Jadi goal isolasi mandiri itu adalah memisahkan yang sakit dengan yang sehat. Goalnya adalah biar yang sehat ini nggak tertular. Nah, jadi untuk mencapai goal itu, orang-orang tersebut yang tadi aku sebutin di awal, itu akan ditaruh di kamar yang terpisah dari anggota keluarganya atau anggota rumahnya yang lain. Dengan harapan ya nggak akan kontaknya akan lebih minimal dan resiko penularan juga lebih rendah. Nah, mungkin karena waktunya terbatas, aku nggak bisa jelasin satu-satu ya tentang isolasi mandiri. Jadi teman-teman mungkin bisa baca
soal isolasi mandiri lewat WHO. Nanti kalau mau mungkin PDF-nya bisa aku kirim lewat moderator kali ya, untuk dibaca-baca, atau kalian juga bisa lihat di Instagramku. Waktu itu aku sempat buat suatu highlight tentang isolasi mandiri. Tapi di highlightsku aku lebih menjelaskan soal teknisnya gitu. Aku lanjut ya, Kak. Ini juga ada pertanyaan. Bagaimana bila salah satu anggota keluarga menjadi PDP? Apa keluarga harus isolasi mandiri juga? Oke, kalau misalkan salah satu anggota keluarga itu menjadi PDP atau suspek, anggota keluarga yang kontak erat dengan orang tersebut harus isolasi mandiri juga setahu aku. Dan biasanya sih nanti satu keluarga akan di-swab. Nah, pertanyaan terakhir, kalau sering konsumsi suplemen vitamin pasti kebal nanti ya, Kak? Oke, sebenarnya I wouldn't say kebal ya, tapi dengan kita mengonsumsi suplemen memang akan memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Tapi dengan mengonsumsi suplemen aja itu nggak cukup, harus dibantu juga dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, terus rajin olahraga, dan seperti itulah. Nah, kalau itu kan untuk meningkatkan imunitasnya ya. Nah, harus dibarengin juga nih sama preventive measures lain, agar resiko terpapar COVID-19-nya semakin rendah. Contohnya misalkan menggunakan masker, limitasi kontak, rajin bersih-bersih, dan cuci tangan. Oke, ini Kak Saras mau memberikan edukasi untuk para penonton. Oke, jadi semoga dari sharing session hari ini kita semua memiliki insight yang baru ya sekarang, bahwa COVID-19 itu memang bukan penyakit yang ece-ece. Jujur menurutku pribadi, COVID-19 itu adalah merupakan penyakit yang sangat menyebalkan. Karena dia nggak kayak common cold ya, di mana pas gejala awalnya itu selesai, everything is okay. Ternyata COVID-19 ini selain dia membuat suatu penyakit akut, dia juga bisa menyebabkan penyakit yang kronik. Nah, maka dari itu, we have to take this seriously, dan semua orang harus ikut berperan, gak hanya tenaga medis saja. Nah, gimana sih caranya kita take this seriously? Bagaimana caranya kita membantu put a stop to all this? Nah, caranya adalah melaksanakan protokol kesehatan sebaik mungkin. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Nah, yang pertama itu adalah menggunakan masker. Nah, bagi teman-teman yang harus banget ketemu orang nih, gunakan masker. Nah, kalau menurut CDC, untuk kalangan masyarakat, masker kain saja itu sudah cukup. Menurut WHO, masker kain yang baik itu adalah masker kain yang ada 3 lapis. Lapisan paling luarnya itu terbuat dari bahan yang water repellent atau tahan air, seperti misalkan polyester. Lalu lapisan tengahnya itu untuk filter, bisa menggunakan tisu atau maaf ya, sambil nyontek dulu ya, lupa namanya. Oke, namanya itu adalah polipropilen. Oke, nah terus lapisan terdalam itu terbuat dari bahan yang bisa menyerap air, contohnya katun. Nah, terus penggunaan maskernya juga harus benar, harus menutupi hidung dan mulut. Karena kalau misalkan kita pakai maskernya kayak gini, hidungnya kan keluar nih, otomatis ya virusnya masih bisa masuk dong lewat hidung. Kan sayang, jadi efeknya nggak protektif terhadap kita. Itu soal masker. Nah, yang kedua adalah memastikan ventilasi udara itu baik. Nah, salah satu cara COVID-19 itu ditularkan adalah melalui airborne. Nah, jadi penularan airborne itu seperti apa? Jadi pada saat kita ngomong nih, kayak sekarang, itu sebenarnya keluar percikan air liur. Ada yang besar, namanya droplet, ada yang kecil-kecil, yang namanya aerosol. Nah, virus COVID itu bisa nempel kedua-duanya. Nah, karena aerosol ini dia lebih kecil kan, jadi lebih ringan, jadi dia itu bisa menetap di udara, and it can float around. Makanya kalau misalkan ventilasi kamarnya itu jelek, otomatis si virusnya akan tetap di situ-situ aja ya kan. Kalau misalkan ada orang yang masuk, ya dan menghirup udara yang sama, bisa tertular. Maka dari itu, ruangan harus memiliki ventilasi yang baik dengan cara membuka jendela dan sebagainya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tadi ventilasi udah, masker udah. Yang ketiga itu adalah rajin cuci tangan dan juga bersih-bersih. Kenapa? Karena salah satu cara
COVID-19 itu ditularkan adalah lewat fomites atau menyentuh barang yang terkontaminasi oleh oleh SARS-CoV-2, virus COVID-19, lalu kita mengucek-ngucek mata atau megang hidung, terus tangannya masukin mulut, hal-hal seperti itu. Nah, itu juga bisa menularkan, hal tersebut bisa membuat kita terkena COVID-19. Makanya penting sekali kita untuk rajin cuci tangan, apalagi sebelum kita memegang area wajah atau setelah menyentuh barang atau setelah melepas APD, itu sangat penting. Nah, terus barang-barang juga harus sering dibersihkan. Nah, gimana sih cara membersihkan barang-barang tersebut? Nah, untungnya walaupun si virus COVID ini dia bisa bertahan cukup lama ya di barang-barang, tapi dia cukup fragile. Jadi dia tuh bisa mati kalau kena etanol 70%, UV, sabun, deterjen, terus suhu tinggi, kalau nggak salah lebih dari 60 derajat juga bisa membunuh si virus COVID-19. Jadi gunakanlah hal-hal tersebut untuk membersihkan barang-barang kalian. Terakhir, dan ini nggak kalah pentingnya, adalah limitasi kontak. Semakin kita banyak ketemu orang, otomatis resiko kita terkena COVID-19 semakin tinggi. Contoh misalkan ada si A. Si A ini dia cuma ketemu satu orang nih selama pandemi ini. Otomatis dia cuma dia memiliki resiko terkena COVID-19 dari satu orang. Sedangkan si B, dia hobinya hangout nih sama gengnya. Sayangnya pada saat dia hangout sama gengnya, dia suka lepas masker, terus teman-temannya juga lepas masker, dan mereka nggak memperhatikan protokol kesehatan. Dalam satu geng, ceritanya ada 10 orang. Nah, otomatis dia bisa kena COVID dari 10 orang itu. Jadi, resikonya 10 kali lipat. Nah, terus ada si C nih. Si C ini dia suka jalan-jalan. Nah, tapi sayangnya selama dia jalan-jalan, dia juga nggak suka pakai masker. Karena menurut dia, aduh pengap, ngapain, ya kan. Nah, jadi dia suka ke restoran nih. Awalnya dia ke restoran A. Tapi, dari restoran A pengen ngopi dia ke kafe B. Nah, di restoran A itu ada sekitar 30 orang, let's say. Dan karena makan, pasti banyak dong orang yang lepas masker, ya kan? Dan kalau misalkan kita makan, pasti kita ngobrol. Nah, berarti dari restoran A sendiri, si C ini bisa memiliki resiko terkena COVID-19 dari 30 orang yang mungkin dia nggak kenal. Gitu. Jadi makanya semakin kita banyak kontak dengan orang, ya semakin tinggi resiko kita. Gitu. Nah, yang terakhir, dan menurut aku, dan setahu aku ya ini nggak ada di guideline, nggak ada di protokol, adalah menggunakan sosial media dengan baik dan bijak. Nah, menurut aku sosial media itu merupakan hal yang baik kalau misalnya kita menggunakannya for the right reasons. Jadi aku mengajak teman-teman, apalagi kan teman-teman di sini adalah mahasiswa kedokteran ya, untuk menggunakan sosmed kalian untuk bantu edukasi ke teman-teman, ke keluarga kalian tentang COVID-19. Kalau misalkan kalian sudah baca nih dan merasa, oke, informasi ini benar, dan kalian udah pastikan kalian mendapatkan informasi ini dari sumber-sumber yang kredibel. Aku rasa nggak ada salahnya untuk kalian share, apalagi kalau misalkan kalian bisa merangkum dan menggunakan bahasa kalian sendiri. Gitu. Dan kalau misalkan kalian masih belum percaya diri untuk edukasi orang lain, nggak apa-apa. Kalian bisa bantu dengan cara sharing ke teman-teman kalian, kegiatan kalian di rumah itu ngapain aja. Karena setidaknya di situ kalian bantu mempromosikan atau memberikan ide ke orang lain bahwa ternyata there's so much you can do at home, dan ternyata ya nggak perlu keluar untuk kita merasa senang gitu. Oke. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan nih, Kak? Mungkin itu aja kali ya. Udah cukup lama juga. Oke. Ya, Kak Sarah, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Udah mau sharing, kasih edukasi untuk para penonton. Nah, sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, semoga ini bisa jadikan inspirasi untuk kita semua. Dan semoga ini COVID segera berakhir. Amin. Oke. Sukses terus ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu di CIMSA UPH Talks. Terima kasih semua. Terima kasih.